Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dian Sari SE AKMM selaku dosen pembimbing mata kuliah perpajakan. Terima kasih atas kesempatan kali ini yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi tentang pajak penghasilan pasal 22 dan memaparkan cara mengisi SPT. Saya Revan Febriansa selaku moderator dalam kelompok ini dan teman-teman saya yang akan menjelaskan beberapa materi tentang pajak penghasilan pasal 22 dan memaparkan cara mengisi SPT. Baik, mari kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan pertama akan dibawakan oleh Ayu. Apa itu pajak penghasilan pasal 22? PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak tertentu seperti bendaharawan pemerintah, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha tertentu atau bank devisa atas kegiatan perdagangan barang, impor maupun penjualan hasil produksi. PPh 22 bersifat withholding tax, yaitu pajak yang dipungut di muka oleh pihak ketiga saat transaksi terjadi. Pajak ini menjadi kredit pajak bagi yang wajib pajak dan tidak bersifat final, kecuali untuk jenis transaksi tertentu. Manfaat PPh pasal 22. Yang pertama, menjamin penerimaan negara secara berkala melalui pemungutan pajak di muka. Meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan karena pemungutan dilakukan oleh pihak ketiga. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat transparansi transaksi perdagangan. Mengawasi peredaran barang dan aktivitas ekonomi dalam negeri maupun impor. Mengurangi potensi penghindaran pajak atau tax evasion dengan sistem withholding tax. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 34 atau PMK 010 Tahun 2017 tentang pemungutan PPh pasal 22, Peraturan Dirjen Pajak per 25 atau PJ tahun 2017 tentang tata cara pemungutan dan pelaporan PPh pasal 22. Nah, baik, di sini ada objek PPh pasal 22. Yang pertama ini ada impor barang dan komoditas tambang. Yang kedua ada penjualan hasil produksi dalam negeri ke pemerintah. Yang ketiga ada pembelian barang oleh bendaharawan negara. Yang keempat ada penjualan barang yang tergolong mewah. Selanjutnya di sini ada pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemungut pajak, antara lain 1. Bendaharawan pemerintah, lembaga, dan kementerian. Dan yang kedua, ada badan usaha milik negara, BUMN, dan BUMD. Yang ketiga, ada bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk kegiatan impor barang. Yang keempat, ada badan usaha tertentu seperti 1. Industri semen, baja, otomotif, kertas, dan farmasi. 2. Agen tunggal pemegang merek atau ATPM kendaraan bermotor. 3. Produsen dan importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. 4. Perusahaan yang membeli hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau kehutanan untuk produksi atau ekspor. Yang terakhir ada badan yang menjual barang mewah. Baik, selanjutnya di sini ada mekanisme pemungutan. Pemungut melakukan pemotongan saat transaksi. Yang pertama ada pajak disetor ke kas negara. Yang kedua ada pemungut memberikan bukti pungut, dan yang terakhir ada pajak dilaporkan melalui ibu pot atau SPT massa. Barang-barang yang dikenakan PPh pasal 22 barang mewah yaitu pesawat dan helikopter pribadi, kapal pesiar atau yacht, rumah dengan harga 5 miliar atau luas 400 meter persegi, apartemen dengan nilai 5 miliar atau luas 150 meter persegi, mobil mewah dengan harga 2 miliar atau kapasitas 3000 cc, sepeda motor 300 juta atau 250 cc. Lalu ada pengecualian PPh pasal 22. Tidak dikenakan PPh pasal 22 atas. Yang pertama itu impor barang yang dibebaskan dari biaya masuk. Yang kedua, barang yang untuk penelitian, pendidikan atau bantuan sosial. 3. Transaksi dengan pihak keterangan bebas atau SKB yang memiliki surat. Yang keempat, pembelian dengan nilai transaksi di bawah batas minimal sesuai ketentuan. Lalu, saat terutang PPh pasal 22 itu saat pembayaran dilakukan. Yang ketiga, saat ditertibkannya dokumen impor PIB. Yang keempat itu tergantung jenis transaksinya. Oke, selanjutnya itu ada tarif PPh pasal 22. Yang pertama ada impor dengan api, pemutih ada DBC dengan tarif 2,5%. Yang kedua ada impor tanpa api, pemungut ada DBC dengan tarif 7,5%. Yang ketiga ada penjualan BBM oleh Pertamina atau SPBU, tarifnya ada 0,25%. Penjualan hasil produksi ke distributor, pemungut ada produsen dengan tarif 0,25%. Yang terakhir ada pembelian barang oleh pemerintah, pemungut ada bendahara
dengan tarif 1,5%. Data pajak dan perhitungan PPh pasal 22, yang pertama ada kasus penjualan hasil produksi PT Maju Jaya Pabrikasi menjual besi beton hasil produksinya kepada distributor sebesar 2 miliar. Data pajaknya itu keterangan, nilai atau informasi. Pertama ada keterangannya yaitu nilai penjualan, nilai informasinya itu 2 miliar. Terus yang kedua ada jenis barang, nilai informasinya ada besi beton. Yang ketiga ada tarif PPh pasal 22 dengan nilai informasinya 0,25%. Pemungut pajak atau PT Maju Jaya Produsen, kode akun pajaknya itu 411122. Kode jenis setoran, nilai informasinya ada 401. Yang terakhir ada data pajak dan perhitungan PPh pasal 22. Yang pertama tentukan jenis transaksi. Jenis transaksi penjualan hasil produksi besi beton. Yang kedua ada termasuk objek PPh pasal 22. Yang ketiga ada pemungut pajak PT Maju Jaya Pabrikasi sendiri sebagai produsen. Yang langkah 2 ada menentukan dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP adalah total nilai penjualan barang. DPP sama dengan adalah nilainya 2 miliar. Yang ketiga ada langkah menentukan tarif PPh pasal 22. Yang pertama ada berdasarkan PMK nomor 34 atau PMK 0,010 tahun 2017. Tarif untuk penjualan hasil produksi oleh produsen tertentu adalah 0,25% dari nilai penjualan. Yang keempat ada menghitung jumlah pajak. Gunakan rumus umum PPh tarif nilai penjualan jawab PPh 0,25% dikali 2 miliar sama dengan 5 juta. Jadi pasal 22 yang harus disetor sebesar 5 juta. Bukti pemungutan dan setoran. Bukti pemungutan formulir 1721 A1 atau dokumen setara. Disetor melalui bank persepsi atau kantor pos menggunakan SSP surat setoran pajak. Kode akun pajak 41122. Kode jenis setoran 402. Ketentuan setor dan lapor. Setor pajak paling lambat tanggal 10 berikutnya. Lapor SPT masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dikenakan sanksi bunga atau denda jika terlambat. Isian SPT PPh 22. Yang pertama ada studi kasus 1, itu Badan Usaha Industri Baja. Pada studi kasus ini, PT Citra Baja Indonesia merupakan industri baja yang telah ditunjuk pemerintah sebagai pemungut PPh pasal 22. Artinya, setiap kali perusahaan ini menjual hasil produksinya di dalam negeri, maka perusahaan wajib pemungut PPh pasal 22 dari pembeli sebagai bentuk setoran pajak atas transaksi penjualan tersebut. Langkah-langkah perhitungan pajak yang pertama ada menentukan dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak adalah nilai penjualan barang hasil produksi, yaitu PP-nya sama dengan 500 juta. Yang kedua ada menentukan tarif pajak yang berlaku berdasarkan ketentuan PMK nomor 34 atau PMK 01 tahun 2017 untuk industri baja yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Tarif pajak yang digunakan adalah 0,3% dari harga jual. Yang ketiga ada menghitung PPh pasal 22 terutang. PPh 22 sama dengan 0,3% dikali 500 juta. Maka hasilnya adalah 1.500.000. Jadi jumlah PPh pasal 22 harus dipungut oleh PT Citra Baja Indonesia dari pembeli adalah 1.500.000. Langkah-langkah pengisian di formulir SPT PPh pasal 22 yang pertama ada bagian identitas pemungut pajak. Isi data lengkap perusahaan seperti nama, pemungut, NPWP, alamat, dan masa pajak. Bagian rincian transaksi dan perhitungan pajak, masukkan data berikut, yaitu pertama adalah uraian transaksi, yang kedua ada KAP atau KJS, nomor kode akun dan jenis setoran untuk PPh pasal 22. Lalu yang tiga ada nilai objek pajak yaitu 500 juta. Lalu yang kedua ada tarif 0,3%. Yang terakhir ada PPh yang dipungut 1.500.000. Yang kedua ada bagian bukti pemungutan atau lampiran bukti potong atau setor. Cantumkan bukti pemungutan yang akan diserahkan kepada pihak pembeli sebagai bukti bahwa PPh 22 telah dipotong oleh PT Citra Baja Indonesia. Yang ketiga ada bagian penyetoran. Setelah menghitung PPh 22, PT Citra Baja Indonesia wajib menyetorkan pajak tersebut ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos menggunakan kode billing dengan KAP atau KJS dengan nomor 411122 atau 100. Yang keempat ada bagian pelaporan. Setelah di-store, SPT masa PPh pasal 22 harus dilaporkan ke KPP tempat perusahaan terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan melampirkan bukti setor SPP atau ID billing.
Yang kedua ada bukti pemungutan atau bukti potong. Yang ketiga ada rekapitulasi transaksi penjualan yang dipungut PPh dua-duanya. Jadi kesimpulan dalam kasus ini, PT Citra Baja Indonesia pemungut PPh pasal 22 adalah 1.500.000 dari transaksi penjualan sebesar 500 juta. Penyetorannya ke kas negara dan kemudian melaporkan pemungutan tersebut dalam SPT masa PPh 22 dengan uraian transaksi Badan Usaha Industri atau Eksportir. Studi kasus 2. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pada studi kasus ini, PT Elite Motor menjual mobil sport dengan harga 3 miliar, tidak termasuk PPN dan PPBM. Sebagai penjual kendaraan mewah, PT Elite Motor wajib memungut PPh pasal 22 atas transaksi tersebut. Langkah-langkah perhitungan PPh pasal 22 yang pertama, menentukan dasar pengenaan pajak atau DPP karena barang yang dijual termasuk barang sangat mewah. Maka dasar pengenaan pajak adalah harga jual mobil, yaitu 3 miliar. Yang kedua, menentukan tarif PPh pasal 22 barang mewah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 34 PMK nomor 10 2017, penjualan barang yang tergolong sangat mewah dikenakan tarif PPh pasal 22 sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Nah, yang ketiga, barang yang tergolong sangat mewah meliputi 1. Mobil dengan harga jual di atas 2 miliar atau dengan kapasitas silinder besar. 2. Rumah, apartemen, dan sejenisnya dengan harga tertentu. 3. Kapal pesiar, pesawat pribadi, dan barang eksklusif lainnya. 4. Menghitung pajak yang dipungut. PPh pasal 22 sama dengan 5% dikali 3 miliar, sama dengan 150 juta. Jadi, PT Elite Motor wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 150 juta dari pembeli motor tersebut. Angka pengisian di formulir SPT PPh pasal 2, yang pertama ada bagian identitas pemungut pajak. Pastikan data pemungut atau PT Elite Motor, NPWP, alamat, dan masa pajak, misalnya September 2025. Yang kedua, bagian rincian transaksi dan perhitungan pajak. Masukkan data sesuai hasil perhitungan di atas. Yang pertama, uraian transaksi, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 2. KAP atau KJS 411122 403. Kode akun dan jenis setoran untuk barang mewah. Selanjutnya, nilai objek pajak 3 miliar. Selanjutnya, tarif PPh 22 5%, dan yang terakhir PPh yang dipungut yaitu sebesar 150 juta. Ketiga, bagian bukti pemungutan atau bukti potong pajak. PT Elite Motor harus membuat bukti pemungut PPh 22 dan menyerahkan kepada pembeli mobil sebagai tanda bahwa pajak tersebut dipungut dari transaksi penjualan barang mewah tersebut. Nah, yang keempat, bagian penyetoran pajak ke kas negara. Setelah dipungut, pajak sebesar 150 juta disetor ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos menggunakan kode billing dengan KAP KJS 411222 403. Kelima, bagian pelaporan atau SPT masa PPh 22. PPh 22 yang telah dipungut wajib dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya ke kantor pelayanan pajak atau KPP, tempat perusahaan terdaftar. Nah, yang dilampirkan ini ada bukti setor atau SSP atau ID billing, yang kedua ada bukti pemungut atau bukti potong, yang ketiga ada daftar transaksi penjualan yang termasuk kategori barang sangat mewah. Jadi kesimpulan dalam kasus ini, PT Elite Motor berkewajiban 1. Memotong PPh pasal 22 sebesar 150 juta atas penjualan mobil sport senilai 3 miliar. 2. Menyetor dan melaporkan pajak tersebut melalui SPT masa PPh 22 dengan uraian transaksi penjualan barang yang tergolong sangat mewah dengan kode KAP atau KJS 41122403. Studi kasus 3, pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah. Pada studi kasus ini, Dinas Pendidikan Kota Bekasi membeli komputer dari CV Teknologi Nusantara dengan nilai 100 juta, termasuk PPN 10%. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan bertindak sebagai bendaharawan pemerintah sehingga wajib memungut PPh pasal 22 atas pembayaran kepada rekanan penyedia barang. Langkah-langkah perhitungan pajak. Yang pertama, menentukan nilai dasar pengenaan pajak yaitu DPP. Karena nilai pembelian yang diberikan sudah termasuk PPN. Maka untuk menghitung dasar pajak yang harus dikurangi dulu PPN-nya. DPP sama dengan 100 juta dibagi 1,10 sama dengan 90.909.091 rupiah. 2. Menentukan tarif PP pasal 22 untuk bendaharawan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 34 PMK 10 2017. Tarif pemungutan PPh pasal 22 oleh bendahara pemerintah atas pembelian barang adalah 1,5% dari harga, tidak termasuk PPN. Ketiga, menghitung PPh pasal 22 yang dipungut. PPh 22 sama dengan 1,5% dikali 90.991 rupiah sama dengan 1.363.636 rupiah. Jadi, bendahara Dinas Pendidikan wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 1.363.636 rupiah dari nilai pembelian komputer tersebut.
Langkah-langkah pengisian di formulir SPT PPh Pasal 22. Yang pertama, bagian identitas pemungut pajak. Isi nama dan NPWP pemungut, yaitu Dinas Pendidikan Kota Bekasi, serta masa pajak, misalnya September 2025. Yang kedua, bagian rincian transaksi dan perhitungan pajak. Data transaksi diisi berdasarkan hasil perhitungan. Pertama, uraian transaksi pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah. Yang kedua, KAP atau KJS 41122 per 100. Yang ketiga, nilai objek pajak Rp90.909.091. Tarif PPh 22 1,5%. PPh yang dipungut Rp1.363.636. Yang ketiga, bagian bukti pemungutan bukti potong pajak. Bendahara Dinas Pendidikan membuat bukti pemungutan bukti potong atas transaksi ini dan menyerahkannya kepada CV Teknologi Nusantara sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong dari pembayaran. Bagian penyetoran pajak ke kas negara. Setelah dipungut, pajak sebesar Rp1.363.636 disetor oleh bendahara pemerintah ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos menggunakan kode billing KAP KJS 41122-100. Yang kelima, bagian pelapor SPT masa PPh 22, pajak yang telah dipungut dan disetor dilaporkan dalam SPT masa PPh Pasal 22 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan melampirkan bukti store, ID billing atau SSP, bukti pemungutan pajak, daftar transaksi, pembelian barang dari rekan. Jadi kesimpulan dalam kasus ini, Dinas Pendidikan Kota Bekasi wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp1.363.636 dari CV Teknologi Nusantara atas pembelian komputer senilai 100 juta termasuk PPN. Pajak setor dan dilaporkan melalui SPT masa PPh Pasal 22 dengan uraian pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah serta kode KAP KJS 41122-100. Studi kasus 4, yaitu nilai impor atau importir memiliki API. Pada kasus ini, PT Maju Makmur mengimpor bahan baku dari Cina senilai $50.000. Perusahaan ini memiliki angka pengenal importir atau API sehingga transaksi impornya dikenai PPh Pasal 22 atas impor barang sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun langkah-langkah menghitung PPh Pasal 22. Yang pertama itu menentukan nilai CIF atau Cost Insurance and Freight. Nilai CIF mencakup harga barang, asuransi, dan biaya angkut luar negeri. Caranya itu gimana? CIF itu sama dengan 50.000 ditambah 2.500 ditambah 5.000 sama dengan 57.500 US dollar. Yang kedua itu menghitung biaya masuk. Berdasarkan ketentuan, tarif biaya masuk adalah 10% dari nilai CIF. Hitungnya biaya masuk sama dengan 10% dikali 57.500, hasilnya yaitu 7.500 US dollar. Nah, yang ketiga itu menentukan nilai impor, yaitu DPP PPh 22. Nilai impornya itu rumusnya adalah CIF ditambah dengan biaya masuk. Nilai impor sama dengan 57.500 ditambah 5.750, hasilnya itu 63.250 US dollar. Nah, yang keempat itu kita konversi ke rupiah. Kurs pajak yang ditetapkan Menteri Keuangan itu Rp16.000 per 1 US dollar. Jadinya 63.250 dikali 16.000, hasilnya itu 1.012 juta rupiah. Nah, yang kelima itu kita menghitung PPh Pasal 22 impor. Karena PT Maju Makmur memiliki API, tarif yang berlaku adalah 2,5% dari nilai impor, tidak termasuk PPN dan biaya masuk tambahan. Cara menghitungnya gimana? PPh Pasal 22 2,5% dikali 1.012 juta sama dengan 25.300 rupiah. Jadi jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai adalah 25.300 rupiah. Lalu bagaimana langkah-langkah pengisian di formulir SPT PPh Pasal 22? Yang pertama itu kita mengisi terlebih dahulu bagian identitas pemungutan pajak, diisi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pemungut pajak serta identitas wajib pajak atau importir, yaitu PT Maju Makmur lengkap dengan NPWP dan masa pajaknya, misalnya Agustus 2025 atau September 2025. Nah, yang bagian kedua, bagian rincian transaksi dan penghitungan pajak. Masukkan data berdasarkan hasil perhitungan kita tadi. Untuk uraian transaksi, kita masukkan nilai impor bank devisa atau API. Untuk bagian KAPA dan KJS, kita isi dengan nomor 41122 per 100. Untuk nilai objek pajak, kita masukkan itu 1.012 juta rupiah. Nah, untuk tarif pajak PPh 22-nya itu tadi adalah 2,5%. PPh yang dipungutnya jadi 25.300.000 rupiah. Untuk bagian bukti pemungutan, bukti potong oleh bea cukai setelah PPh 22 dipungut, Ditjen Bea dan Cukai akan menertibkan bukti pemungutan SSPCP
atau dokumen pabean PIB yang berisi nilai impor dan jumlah PPh 22 yang telah dibayar oleh PT Maju Makmur. Lalu untuk bagian penyetoran pajak ke kas negara, PPh pasal 22 impor sebesar 25.300.000 disetorkan lalu melalui sistem kepabeanan modul penerimaan negara dan tercatat secara otomatis pada sistem Direktorat Jenderal Pajak. Bagian pelaporan SPT masa PPh 22 itu untuk PT Maju Makmur wajib melaporkan SPT masa PPh pasal 22 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan melampirkan bukti pemungutan atau SSPCP atau PIB. Yang kedua itu dokumen transaksi impor atau invoice, bill of loading, dan lain-lain. Yang ketiga rekapitulasi nilai impor dan pajak yang dibayar. Jadi kesimpulan dalam kasus ini, PT Maju Makmur wajib membayar PPh pasal 22 sebesar 25.300.000 dipungut oleh Ditjen Bea Cukai dan disetor ke kas negara dan dilaporkan kembali melalui SPT masa PPh pasal 22 dengan uraian nilai impor bank devisa atau API dan kode KAP dan KJS 411122 per 100. Selanjutnya ada studi kasus 5 yaitu penjualan BBM oleh SPBU. Pada kasus ini SPBU Pertamina Mandiri merupakan badan usaha yang menjual bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite kepada masyarakat. Karena SPBU termasuk ke dalam pemungutan PPh pasal 22, maka setiap penjualan BBM dikenakan PPh pasal 22 atas penjualan migas. Langkah pertama yang dilakukan oleh SPBU adalah menghitung dasar pengenaan pajak, yaitu total nilai penjualan selama bulan berjalan. Nilai penjualan SPBU ini pada bulan September tahun 2025 adalah 1.200.000.000. Tarif yang berlaku untuk penjualan migas oleh SPBU selain Pertamina adalah 0,25% dari nilai penjualan. Langkah-langkah perhitungannya yaitu pertama, dasar pengenaan pajak atau DPP yaitu 1.200.000.000. Maka dua, tarif PPh pasal 22 yaitu 0,25%. Yang ketiga, PPh pasal 22 terutang yaitu 0,25% dikali 1.200.000.000 sama dengan 3 juta. Jadi jumlah PPh pasal 22 yang dipungut oleh SPBU Pertamina Mandiri selama bulan September tahun 2025 adalah 3 juta rupiah. Pengisian dalam SPT masa PPh pasal 22. Ketika pengisian SPT masa PPh 22, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, uraikan transaksi diisi dengan penjualan migas oleh Pertamina atau Badan Usaha Selain Pertamina atau SPBU. Yang kedua, KAP atau KJS, kode akun pajak atau kode jenis setoran, digunakan sesuai ketentuan DJP untuk transaksi penjualan migas yaitu 411122 atau 401. Yang ketiga, nilai objek pajak diisi dengan jumlah penjualan atau dasar pengenaan pajak yaitu 1.200.000.000. Yang keempat, PPh yang dipungut atau disetor diisi dengan hasil perhitungan PPh 22 terutang yaitu 3 juta rupiah. Kelima, setelah data terisi lengkap, SPBU wajib menyetorkan PPh pasal 22 tersebut ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos sebelum batas waktu pelaporan SPT masa. Melalui langkah-langkah di atas, dapat disimpulkan bahwa SPBU sebagai badan usaha milik kewajiban untuk memungut PPh pasal 22 atas penjualan BBM. Yang kedua, jumlah pajak yang dipungut dari transaksi bulan September tahun 2025 adalah 3 juta rupiah. Pajak ini kemudian dilaporkan dan disetorkan dalam SPT masa PPh pasal 22 dengan KAP atau KJS 411122 atau 401. Studi kasus 6. Hasil lelang Ditjen Bea dan Cukai. Pada studi kasus ini, Balai Lelang Negara menjual barang hasil sitaan berupa elektronik bekas impor senilai 200 juta. Karena transaksi ini merupakan hasil lelang yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai, maka dikenakan PPh pasal 22 atas hasil penjualan tersebut. Pemungutan PPh pasal 22 dilakukan oleh pihak Balai Lelang Negara dengan tarif khusus untuk hasil lelang yaitu 1,5% dari nilai lelang. Pajak ini dipungut sebagai bentuk kewajiban atas penghasilan dari penjualan barang hasil sitaan negara. Langkah-langkah perhitungan. 1. Nilai lelang DPP sama dengan 200 juta, tarif PPh pasal 22 oleh DJBC 1,5%. PPh 22 terutang sama dengan 1,5% dikali 200 juta sama dengan 3 juta. Sehingga jumlah pasal
PPh 22 yang harus dipungut dan disetorkan oleh Balai Lelang Negara adalah sebesar 3 juta. Pengisian dalam SPT masa PPh pasal 22. Langkah-langkah pengisian pada formulir SPT masa PPh 22 adalah sebagai berikut. 1. Uraian transaksi diisi dengan hasil lelang Ditjen Bea dan Cukai. 2. KAP atau KJS, kode akun pajak atau kode jenis setoran diisi sesuai ketentuan untuk hasil lelang DJBC, yaitu 411122 atau 100. 3. Nilai objek pajak diisi dengan nilai lelang barang hasil sitaan senilai 200 juta rupiah. PPh yang dipungut atau disetor diisi dengan hasil perhitungan PPh 22 terutang, yaitu dengan nominal 3 juta rupiah. Setelah data diisi lengkap, Balai Lelang Negara wajib menyetorkan PPh pasal 22 tersebut ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos sebelum batas waktu pelaporan SPT masa. Dari studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa transaksi ini hasil lelang oleh Ditjen dan Bea Cukai merupakan objek PPh pasal 22. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 1,5% dari lelang. Jumlah pajak yang dipungut adalah 3 juta rupiah dan yang harus dilaporkan dalam SPT masa PPh 22 dengan KAP atau KJS 41122 per 100. Kesimpulannya jadi, PPh pasal 22 adalah instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia untuk memungut pajak atas transaksi barang tertentu. Melalui mekanisme pemungutan di muka, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak, memperluas basis pajak, mendorong kepatuhan fiskal di berbagai sektor ekonomi. Saran, dalam penerapan PPh pasal 21, pemerintah perlu meningkatkan pemahaman wajib pajak melalui sosial yang jelas dan mudah dipahami. Sistem perpajakan berbasis digital juga perlu terus diperbaiki agar pemungutan dan pelaporan lebih tepat dan akurat. Selain itu, pengawasan rutin harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan, serta prosedur administrasi sebaiknya disederhanakan agar tidak membebani wajib pajak. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk mengatasi kendala yang muncul di lapangan. Sekian dan terima kasih.